Kalau lo masih scalping XAUUSD cuma ngandelin RSI 30 buat buy dan RSI 70 buat sell, artinya lo lagi pakai cara trading yang udah terlalu mainstream. Dan juga sering problemnya sinyalnya jarang muncul, jadi peluangnya jarang muncul. Padahal marketnya lagi volatile. Apalagi di XAUUSD yang time frame 5 menit, banyak pergerakan yang kelewat. Nah, yang jarang diketahui trader adalah rahasia scalping dengan RSI sebenarnya bukan cuma pakai level 30 dan 70. Ada dua level lain yang sering diabaikan. Padahal level ini sering ngasih petunjuk bahwa momentum udah muncul di market. Di Explorer Mas kali ini, kita bakal bongkar secret RSI scalping trick yang memanfaatkan dua level RSI tersebut untuk ngebaca momentum lebih cepat dan ngedapetin timing entry yang lebih presisi di XAUUSD time frame 5 menit. Sebenarnya apa sih tujuan scalper? Bukan nyari entry yang sempurna, tapi nyari entry yang cukup cepat untuk ikut momentum sejak awal. Masalahnya, RSI 30 dan 70 sebenarnya cuma nunjukin kondisi overbought dan oversold. Level tersebut nggak dirancang untuk ngasih tahu kapan momentum baru mulai kebentuk. Makanya sering terjadi hal seperti ini. RSI belum nyentuh 30 tapi harganya udah naik cukup jauh. Atau RSI belum nyentuh 70 tapi harganya udah turun duluan. Akibatnya, trader yang terlalu fokus nunggu level itu sering kehilangan peluang terbaik. Belum lagi saat market lagi trending kuat. Nah, disinilah secret RSI scalping trick ini bekerja. Daripada ngejadiin level 30 dan 70 sebagai sinyal entry, kita pakai hanya buat tanda bahwa market lagi berada di area ekstrim. Karena yang mau kita cari bukan kondisi ekstrimnya, tapi perubahan momentumnya. Buat scalper, mengetahui market udah overbought atau oversold aja nggak cukup. Yang lebih penting adalah mengetahui kapan buyer mulai masuk market dan kapan seller mulai ambil alih kendali. Karena disitulah biasanya pergerakan baru mulai kebentuk. Nah, untuk ngebaca perubahan momentum itu, kita akan manfaatin level 40 dan level 60 sebagai konfirmasi entry. Jadi daripada nyoba nebak-nebak titik pembalikan hanya karena RSI udah 70 atau 30, kita nunggu konfirmasi bahwa buyer udah bener-bener masuk atau seller udah mulai nunjukin kekuatannya. Dengan cara ini, kita nggak cuma ngedapetin sinyal yang lebih cepat, tapi juga bisa ngehindarin banyak entry yang terlalu cepat atau terlalu dini saat market masih belum jelas arahnya. Yuk, langsung aja deh. Sekarang kita lihat setup dan aturan entry-nya. Kita pakai time frame M5. Lalu kita pasang indikator RSI atau Relative Strength Index dengan periode 10. Level-levelnya kita tambah jadi 30, 40, 60, dan 70. Rule buy, cari kondisi RSI turun ke bawah 30, setelah itu RSI-nya naik lagi dan berhasil nembus level 40. Entry buy, artinya buyer mulai kembali nguasain market setelah sebelumnya berada di area oversold. Letakkan SL-nya di bawah swing low terakhir dengan risk reward minimal 1:1. Rule sell, cari kondisi RSI naik ke atas 70, setelah itu dia turun lagi dan berhasil tembus ke level 60. Entry sell karena artinya seller mulai kembali masuk ke market setelah sebelumnya berada di area overbought. Letakkan SL di atas swing high yang terakhir. Risk reward minimal 1:1. Contoh kasus pertama, di time frame M5 kita lihat RSI udah turun ke bawah 30, terus naik lagi ke atas 40. Ini berarti indikasi buyer udah mulai ambil alih market. Kita bisa buy dengan SL ditempatin di bawah swing low yang terakhir dengan risk reward ratio minimal 1:1. Contoh kasus kedua. Di time frame M5, kita lihat RSI udah turun ke bawah 30 terus naik lagi ke atas 40. Ini berarti indikasi buyer udah mulai ambil alih market. Kita bisa buy dengan SL ditempatin di bawah swing low yang terakhir dengan risk reward ratio minimal 1:1. Contoh kasus ketiga, di time frame M5 kita lihat RSI udah naik ke atas 70 kemudian turun lagi ke bawah 60.
Ini berarti indikasi sellernya udah mulai ambil alih market. Kita bisa sell dengan SL ditempatkan di atas swing high yang terakhir dan dengan risk reward ratio minimal 1:1. Contoh kasus keempat. Di time frame M5 kita bisa lihat RSI udah naik ke atas 70, terus dia turun lagi ke bawah 60. Ini artinya ada indikasi seller udah mulai ngambil alih market lagi. Kita bisa sell dengan SL ditempatkan di atas swing high yang terakhir dan dengan risk reward ratio minimal 1:1. Kelebihan dari teknik ini, 1. Sinyal lebih cepat daripada RSI klasik. Kita nggak perlu nunggu RSI terlalu lama di area 30 atau 70. Fokusnya adalah nyari momentum yang mulai kebentuk. Yang kedua, cocok buat scalping XAUUSD, terutama di time frame 5 menit yang punya pergerakan cepat dan ngebutuhin timing entry yang lebih presisi. 3. Rule simple dan mudah dipahami. Setupnya sederhana. Hanya pakai satu indikator RSI hingga mudah dipelajari bahkan oleh trader pemula. Yang keempat, ngikutin momentum market. Entry-nya dilakukan saat buyer atau seller mulai menunjukkan kekuatannya, bukan saat market udah gerak terlalu jauh. Yang kelima, nggak perlu banyak indikator. Chart tetap bersih, analisis lebih fokus, dan nggak bikin bingung karena terlalu banyak konfirmasi. Kekurangannya, banyak false signal saat sideways. Saat market lagi ranging atau nggak punya arah jelas, ini RSI-nya bisa sering bolak-balik aja nih, nembus level 40-60. Hati-hati. Yang kedua, kurang cocok saat news berdampak besar. Saat ada rilis data kayak CPI, NFP, FOMC, kemudian data-data yang gede-gede, pergerakannya bisa sangat liar dan menghasilkan signal yang kurang valid. Yang ketiga, nggak memperhatikan tren besar. Kadang muncul sinyal buy padahal tren di H1 masih bearish kuat. Ini salah satu kelemahannya. Atau muncul sinyal sell saat tren besarnya masih bullish. Yang keempat, ini sekaligus nutupin kekurangannya, lebih baik kalau ditambah filter trend. Untuk ningkatin kualitas signal, pertimbangkan hanya ngambil buy saat trennya lagi naik, tren besarnya naik, dan sell saat tren besarnya turun. Jadi, strategi ini cocok buat lo yang nyari setup scalping sederhana dengan fokus pada momentum. Tapi tetap ingat, nggak ada strategi yang bisa bekerja di semua kondisi market. Coba backtest dulu, pahami karakteristiknya, dan lihat gimana performanya di berbagai kondisi market, oke? Jadi, anggap teknik ini buat alat bantu cari peluang yang lebih terstruktur, bukan sebagai jalan pintas untuk dapat profit instan. Kalau lo mau strategi trading lainnya, kita punya ebook gratis yang bisa langsung kalian akses. Komen mau buat bisa dapetin ebooknya. Jangan lupa, pantengin terus channel ini karena bakal banyak strategi trading emas yang simple dan bisa langsung kalian praktekin. Subscribe dan aktifin notifikasi biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, boleh juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next episode. Salam profit!